Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan semangat dan info-info untuk kalian dan pandangan-pandangan ke depan yang market tidak turun begitu aja seperti ini terus, akan pump pada waktunya dan berbagai macam data. BTC akan naik kembali, Ethereum akan naik kembali. Ini adalah buy the dip, kesempatan emas ya. Naik turun dah hal yang biasa. Banyak info-info yang bagus ke depan. Ini permainan bandar yang benar-benar makan trader kembali dengan likuidasi besar-besaran. Pemain lepret dihantam habis-habisan. Ini betul-betul panas permainannya. Yang bermain spot aman-aman saja. Bulan depan akan dipangkas suku bunga, saya rasa akan naik semua, dan akan saya jelaskan segamblang-gamblangnya di sini supaya kalian tidak panik. Dan tentunya tetap kalian gior, riset sendiri. Dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi, harus memahami ya saat masuk kondisi turun DCE lagi, ketika belum cuan ditahan, dan kuncinya harus koin-koin yang bagus-bagus. Dan Mas Bro selalu saya ingatkan, risiko masing-masing. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian dalam berinvestasi dimanapun, pasti ada risiko. Ya, oke, langsung akan saya bahas di sini. Nggak perlu khawatir kalian. Powell bersikap dovish, pemangkasan suku bunga akan terjadi. Bitcoin akan melonjak hingga 150.000 dolar. Kemudian ETH akan melonjak sampai 6.000 dolar. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Jadi nggak usah pakai takut ataupun belak-belakan, semuanya manipulasi saja ya. Kemudian aliran uang tidak pernah berbohong. Kita sudah pernah melihat skenario ini sebelumnya. BTC, ETH, Doge, PP, musim meme sampai meroket 10 hingga 20 kali, bahkan 100 kali. Ya, 4 bulan sudah di depan mata, akhir tahun sudah di depan mata. Bulan depan pemangkasan suku bunga. Aliran uang tidak pernah berbohong. Kita harus mencari koin-koin yang berfundamental. Kita sudah pernah melihat skenario ini sebelumnya. BTC, ETH, Doge, PP, musim meme bisa meroket 10 kali, 20 kali, bahkan 100 kali lipat. Kita jangan kena manipulasi belak-belakannya bandar. Awal bulan depan pecahkan ATH. Jadi awal bulan ini sudah pecahkan ATH untuk BTC. Raja selalu bergerak pertama. Kemarin ETH mendobrak harga tertinggi baru. Ethereum mengikuti Bitcoin. Apa yang akan datang selanjutnya? Meme coin selalu ya, selalu akan pump ya. Kemudian ada Doge, PP. Bersiap-siap saja, kita tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Kita harus tetap yakin, optimis, dan tetap bersabar. Ini yang sangat luar biasa. Kita bukan mengada-ngada di sini. Yang mana luar biasa koin yang kita punya? BTC, Ethereum, Doge. Kemudian BTC, Ethereum, PP. Ini sangat menarik. PP koin pendatang baru dengan market cap yang belum begitu besar. Holdernya yang meningkat terus, 1000 holder sehari tanpa terlewatkan. Dan kapitalisasi serta rankingnya terbesar sekarang untuk meme coin ada di PP untuk pendatang baru. Ini sangat menarik sekali. Ethereum, Doge, PP dijejerkan. Aduh, ini sangat menarik. Kita akan lihat bersama untuk kalian info yang mengapa Bitcoin bisa terjun. Ini manipulasi saja. 3 indikator on-chain mengisyaratkan bahwa BTC bersiap untuk rally kembali. Penurunan tekanan jual dari Well. Ini saya singkat-singkat saja. Well memang menjual ya, biasa bikin panik retail, habis itu serok lagi di bawah. Akumulasi oleh holder dengan berkurangnya tekanan jual Bitcoin. Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah pemegang jangka menengah dan panjang sedang mengakumulasi metrik Hall Fafes yang melacak persentase pasokan Bitcoin yang dipegang dalam berbagai kelompok, menunjukkan ekspansi posisi oleh kelompok-kelompok kunci selama bulan lalu.
Ya, jadi nggak usah perlu khawatir, level harga Bitcoin menentukan jalur breakout. Saya singkat-singkat saja. Kemudian mengapa sampai harga merosot 109.000 dolar hari ini, tanggal 26 di bulan 8 tahun 2025, analis optimis BTC bisa naik kembali ke 120.000 kembali. Ya, sabar. Ya, harga Bitcoin turun 2,43% dalam waktu 24 jam. Meski berada di zona merah, trader berpengalaman melihat adanya peluang dengan menyebut penurunan ini bisa menjadi momen ideal untuk strategi untuk buy the dip atau serok di saat harga turun, berpotensi mendorong Bitcoin ke kenaikan berikutnya. Kita lihat hari ini yang sangat menarik, ya. Ternyata trader hari ini kemakan habis-habisan, lagi-lagi trader dimakan. Ya, kita yang bermain long invest saya rasa aman-aman saja, nggak perlu kita khawatir ya. Bitcoin berpeluang kembali ke 120.000K. Yang membuat analisis ini adalah pendekatan yang tenang. Ia tidak panik menghadapi penurunan jangka pendek dan melihat koreksi ini sebagai sebagian wajar dari siklus pasar. Menurutnya Bitcoin masih dalam tren bullish dan grafik menunjukkan bahwa setelah koreksi ini pergerakan selanjutnya bisa membawa harga menuju ke 120.000 ya. Aduh, altcoin ikut turun. Apa? Tapi ini adalah peluang. Juga menyoroti bahwa Ethereum dan altcoin utama lainnya ikut melemah bersama Bitcoin terjun. Akan tetapi di sini ternyata besar-besaran si trader dihajar ya. Kita harus sabar, yang mana memang ini belakutakan kerjaannya paus, bukan yang lain-lain. Ya memang sampai turun begini ya, trader tentunya dimakan bandar lagi, dilalap bandar lagi. Jadi besar-besaran, nggak main-main ya. Sampai banyak lah tadi datanya di sini, gila ya. Pada 26 Agustus tahun 2025 harga BTC tercatat di level 109 ribuan atau setara dengan 1.792 jutaan, mengalami penurunan 2,43% dalam 24 jam terakhir. Sepanjang periode ini BTC menyentuh level terendahnya ya. Gila. Saat penulisan kapitalisasi pasar ini berada di sekitar sekian-sekian, volume sekian-sekian. Wah, banyak trader yang dihantam betul-betul ya, gimana lagi? Ya kita harus sabar karena di sini ada yang selalu melikuidasi. Ya, ini adalah peluang untuk masuk kembali. Ya, ini menyoroti yang sangat mengerikan. Ya, jadi ada bersama Bitcoin 25 Agustus tercatat 166.122 trader mengalami likuidasi dengan total nilai cukup lumayan juga ini yang kena 837,79 juta dolar. Ini dolar ya, gila, 830.000,79 juta dolar. Wah gila, likuidasi ini besar-besaran ya. Saya rasa meski begitu pelemahan luas seperti ini bisa membuka peluang rotasi bagi trader, ya, menekankan bahwa rendahnya likuiditas di altcoin dapat membuat pergerakan harganya lebih tajam saat pembelian kembali masuk. Trader dibersihkan dulu, kemudian nanti akan pump kembali kawan. Laki-laki yang bermain di sini adalah bandar habis-habisan makan trader ya. Saya rasa kalau mau akan dibanting lagi ya, mau dibanting kemana lagi? Saya akan menunggu. Sebetulnya untuk trade saya agak simalakama kemarin itu karena pada naik 0,18 akan saya di grup untuk jual, tapi takutnya karena sudah bulan depan ada pemangkasan suku bunga, juga akhir tahun menjelang tinggal 4 bulan lagi,
takutnya kita jual tiba-tiba PAM. Maka dari itu saya akan ambil keputusan untuk sampai akhir tahun apapun yang terjadi, karena tinggal 4 bulan saya akan hold saja, dan kemudian nanti di grup tahun depan baru kita akan mainkan scalping. Kasihan yang receh-receh dengan faktor ekonomi, tentunya kita harus menghargai itu semua. Yang tidak mampu untuk long invest, kita akan main di grup menjadi trader nanti ya. PP tidak hanya berubah, masih dalam rentang konspirasi yang sama. Ia mengambil beberapa likuiditas, lalu kita mendapatkan pompa yang terus yang kembali untuk memberikan naik kembali. Saya rasa kita nggak perlu kita khawatir, kita sabar, tunggu sampai nanti pergerakan terjadi PAM kembali ya. Memang yang terjadi saat ini kita sabar menunggu, kita menunggu sampai akan terjadi seperti ini, segitiga simetris yang lagi berjalan. Segitiga pertama PAM, segitiga kedua PAM ini masih normal, berada di naik turun di segitiga yang ketiga, kemudian akan ATH baru ya. Perlu saya ulang lagi di sini, ternyata juga PP ini masih banyak yang akumulasi. PP mendekati zona OB bullish, area reaksi kemungkinan besar sudah terlihat dengan RSI mendekati jenuh jual. Ya, waktunya bearish ya, sudah nggak mungkin bearish terus, akan mencapai sasaran di sini. Setelah kita lihat bersama di TA ini, memang kondisinya ini waktu bearish dan akan di zona hijau ini, kemudian akan kembali. Kalau kita melihat histori di tahun ini, di pas bulan Maret bottomnya di 0,08, akan tetapi sekarang di 0,09 demand sudah mulai masuk, ataupun di 0,15. Kalau kita menunggu di 0,14 ya, kalau dapat harga 0,14, takutnya di 0,15 ini kemudian PAM ke atas, dan ini sekarang sudah mulai masuk 0,16, dan bertepatan dengan di bulan Maret kemarin di tahun ini. Harga terbawahnya adalah sebelum PAM itu di 0,8, dan sekarang masih 0,9. Kita mending cicil dari sekarang. Kalau kita menunggu 0,08 ya, kalau sampai ke situ, kalau enggak kita akan ketinggalan. Dan ini memang permainan si Well yang sangat luar biasa. Bantingan-bantingan ini udah tahu bulan depan ada pemangkasan suku bunga, kemudian posisi trader yang pasang long tingkat dewa banyak sekali, sampai dihajar. Mereka dimakan bandar sampai 800 juta sekian lebih dolar, itu sangat besar sekali. Jadi lagi-lagi bandar betul-betul memakan trader sampai di atas 800 juta dolar kawan. Jadi kita yang pemain-pemain spot saya rasa aman, nggak perlu takut. Dan saya sudah jelaskan tadi, buy in the dip untuk kondisi penurunan ini adalah suatu peluang, karena paus juga langsung pada akumulasi di koin PP ini datanya ya. Jadi yang sangat menarik, bukan koin apapun, koin-koin yang model apa ya. Jadi PP ini sampai dijejerkan sama BTC ETH, dan bahkan tahun 2026 itu banyak yang memprediksi akan sampai $2, tapi saya nggak akan terlalu serakah di situ. Rp1 pun saya rasa sudah cukup. Memang arahnya kalau lihat TA-nya itu dari TA yang pertama terbang, kedua terbang, ketiga juga nanti akan terbang. Kita tinggal tunggu sabar saja, karena ini betul-betul game ya. Silakan tekan tombol buy PP. Banyak informasi yang menunjukkan itu. Yang satu lagi yang saya sangat tergelitik dengan kenapa Bitcoin di sini, yang pertama adalah BTC, kemudian ETH, yang kedua Doge, selanjutnya BTC, Ethereum, PP. Ini sangat menarik. Oke, mungkin itu aja di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, rezeki nggak akan kemana. Semua game, semua permainan, data-data sudah saya sampaikan. Di sini adalah game, semua data yang pemain future ataupun live rate, data-data semua
dikantongin sama bandar. Ketika posisi sudah berat muatan, maka akan dibanting. Setelah kelikuidasi semua, volume kecil kemudian bisa pump kembali. Jadi ketika nanti dipasang shot juga akhirnya akan pump ke atas. Ini adalah game permainan murni. Selagi kita hold koin-koin yang berfundamental top CMC, ya saya rasa kita nggak perlu takut. Bantingan penurunan, semua tragedi ini sudah diskenariokan, sudah dikondisikan. Ya, kita dihajar pemain lepret, kita diuji kantong kita sabar atau enggak. Dari tahun bahula hingga sekarang kripto memang banting-bantingan untuk membuat holder-holder ataupun pemula-pemula yang ketakutan, yang bermental tidak kuat, maka akan CL dan dipancinglah nanti harga pump ke atas, kita dipancing harga tinggi, setelah ngepump ke atas mereka bisa banting lagi. Itu skenarionya begitu kawan. Mungkin sudah cukup panjang. Tetap kalian riset sendiri karena dalam bermain kripto sangatlah berbahaya, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak. Dan juga ketika dibanting-banting seperti ini harus mampu mental kita hold sampai cuan, karena siklusnya 4 tahunan masih berjalan di dalam relnya. Segera akan terjadi akhir tahun, tinggal 4 bulan lagi. Sayang kalau kita CL. Kemudian ya fase BTC, kemudian ETH nanti akan masuk ke all season dengan Bitcoin dominan yang sudah mulai ke bawah. Akan tetapi di squeeze ke atas sedikit untuk banyak retail, baru akan terjun ke bawah BTCD yang sebenarnya. Oke, Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya nggak sempurna di sini. Yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah. Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP tetap yang terbaik.